Gemma catholique, Gemma catholique, Gemma catholique. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita membahas satu fitnah besar. Jika Yesus Tuhan, mengapa ia tidak melawan saat dianiaya? Kita akan menelusuri latar belakang fitnah ini, melihat dasar kitab suci, alasan teologisis, sejarah Yahudi Romawi, serta alasan filosofis dan moral. Lalu kita renungkan makna salib, relevansinya bagi hidup kita, hingga jawaban iman dan logika yang meneguhkan, sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan. Baiklah, mari kita ikuti videonya sampai akhir agar iman kita dapat diteguhkan. Gemma catholique. Bagian pertama, pengantar. Pernahkah Anda mendengar tuduhan ini? Kalau Yesus benar Tuhan, mengapa dia tidak melawan ketika dianiaya? Bukankah Tuhan seharusnya maha kuasa dan tidak mungkin membiarkan dirinya dihina, dipukul, bahkan disalib? Pertanyaan ini sering dipakai untuk menyerang iman Kristen. Fitnah ini bukanlah hal baru. Sejak abad ke-6 lalu, ada kelompok yang meragukan keilahian Kristus karena kelemahan yang tampak pada dirinya saat menderita. Mereka berkata, mana mungkin Tuhan bisa diperlakukan seperti penjahat? Namun, apakah benar kelemahan Yesus membuktikan dia bukan Tuhan? Atau justru di balik kelemahan itu tersembunyi rahasia ilahi yang luar biasa? Video ini akan mengupas tuntas mengapa Yesus tidak melawan saat dianiaya. Apa makna penderitaan dan sikap diamnya? Bagaimana hal itu justru menyingkapkan kuasa dan kasih Allah yang sejati? Tetap bersama kami sampai akhir, karena jawaban ini bukan hanya akan membantah fitnah, tetapi juga meneguhkan iman Anda. Bagian 2, mengapa fitnah ini muncul? Fitnah ini muncul dari cara pandang manusia yang terbatas tentang Tuhan. Banyak orang membayangkan Tuhan sebagai sosok yang selalu menunjukkan kuasanya secara spektakuler, mampu menurunkan api dari langit, menghancurkan musuh, atau menghindar dari penderitaan. Dengan pola pikir itu, ketika melihat Yesus dipermalukan, dicambuk, dipakaikan mahkota duri, dan akhirnya disalib, mereka menganggap ini tidak mungkin Tuhan. Tuhan pasti melawan. Tuhan pasti berkuasa menolak penderitaan. Dalam sejarah, fitnah ini sudah ada sejak awal. Rasul Paulus sendiri menulis bahwa salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. 1 Korintus 1 ayat 23. Bagi orang Yahudi, Mesias harusnya datang sebagai raja perkasa yang menghancurkan penjajah Romawi, bukan seorang yang mati hina di kayu salib. Bagi orang Yunani, dewa-dewa mereka digambarkan penuh kuasa dan keabadian, bukan sosok yang menderita seperti manusia biasa. Maka, sejak awal sudah ada kesalahpahaman. 1. Orang mengira kelemahan berarti bukan Tuhan. 2. Orang berpikir kuasa Allah hanya berarti keperkasaan, bukan kasih yang rela berkorban. Pertanyaan tentang mengapa Yesus tidak melawan lahir dari mentalitas yang hanya mengukur Tuhan dengan standar kekuasaan duniawi. Padahal iman Katolik mengajarkan bahwa keilahian Kristus justru tampak dalam kerelaannya, merendahkan diri. Selain itu, fitnah ini juga terus digunakan oleh berbagai kelompok anti-Kristen. Sepanjang sejarah, mereka berusaha melemahkan iman umat dengan menekankan kelemahan manusiawi Yesus, sambil menutup mata terhadap misteri ilahi di balik penderitaannya. Tetapi di balik semua itu, kita harus memahami diamnya Yesus bukan karena ia tidak mampu melawan, melainkan karena ia memiliki tujuan yang lebih besar. Diamnya Yesus adalah diam seorang raja yang tahu kapan harus menggunakan kuasanya. Diamnya Yesus adalah strategi kasih yang menghancurkan kuasa dosa dengan cara yang tak terduga. Bagian 3,
latar belakang fitnah. Untuk memahami mengapa fitnah ini begitu kuat, kita perlu melihat latar belakang sejarah dan psikologinya. 1. Konteks Yahudi saat itu. Orang Yahudi menantikan Mesias sebagai pembebas politik dan mereka berharap Mesias adalah sosok seperti Daud, raja perkasa yang memimpin perang dan menghancurkan musuh. Maka ketika Yesus ditangkap tanpa perlawanan, diperlakukan seperti penjahat, dan bahkan disalib, ekspektasi mereka runtuh. Bagi mereka, Mesias sejati tidak mungkin kalah. Maka ketika mendengar orang Kristen menyembah seorang yang mati, disalib hukuman paling hina, penjahat kelas rendah, bagi mereka itu adalah kebodohan besar. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar bisa begitu lemah? 3. Psikologi manusia pada umumnya. Hingga hari ini, manusia selalu mengidentikan kekuasaan dengan kemampuan melawan, membalas, dan menunjukkan dominasi. Diam dianggap lemah, sabar dianggap kalah. Sejak abad pertama hingga sekarang, kelompok penentang Kristen menggunakan penderitaan Kristus sebagai bukti bahwa iman Kristen salah. Mereka berkata, jika Yesus Tuhan, mengapa Dia tidak menolong dirinya sendiri? Mengapa Dia tidak turun dari salib? Ironisnya, kalimat ini sama dengan ejekan yang Yesus terima di Golgota. Lihat Matius 27, 40-43. Fitnah itu tidak pernah mati, terus diulang dengan bentuk yang berbeda. Mereka menolak Tuhan yang datang dengan wajah kelemahan, padahal justru disitulah kuasa kasih Allah dinyatakan. Bagian 4, dasar kitab suci, kesaksian Injil tentang diamnya Yesus. Jika kita ingin menjawab fitnah ini, kita harus kembali kepada kitab suci Injil, memberi kita gambaran yang jelas tentang bagaimana Yesus bersikap saat dianiaya. 1. Yesus yang tetap tenang dalam pengadilan. Dalam Injil Matius 26 ayat 63. Diamnya Yesus bukanlah tanda ketidakberdayaan, melainkan sikap penuh kuasa. Seperti nubuat Nabi Yesaya, ia dianiaya. Tetapi ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Yesus tahu bahwa peni adalah bagian dari rencana keselamatan. Diamnya adalah penggenapan nubuat. 2. Yesus memilih jalan salib, bukan jalan pedang. Ketika Petrus mencoba melawan dengan pedang dan memotong telinga Malchus. Ketika Petrus mencoba melawan dengan pedang dan memotong telinga Malchus, hamba imam besar Yesus menegurnya, "Sarungkan pedangmu itu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau kira bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku." Matius 26 ayat 52-53. Di sini jelas Yesus bukan tidak mampu melawan. Ia bisa saja memanggil ribuan malaikat untuk menghancurkan musuhnya. Tetapi ia memilih jalan kasih, bukan kekerasan. Kuasa Allah tidak ditunjukkan lewat kekuatan militer, melainkan lewat pengorbanan. 3. Yesus menanggung hinaan tanpa membalas. Dalam Markus 15 ayat 17-20. Yesus dipakaikan jubah ungu, dipakaikan mahkota duri. Dihina dengan teriakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Dia dipukul, diludahi, tetapi tidak membalas. Dengan menanggung semua itu, Yesus menunjukkan kesabaran ilahi. Ia bukan kalah, melainkan menang atas godaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. 4. Yesus disalib, kekuasaan dalam kerelaan. Puncaknya terlihat di kayu salib. Orang banyak mengejek, "Jika engkau anak Allah,
turunlah dari salib itu. Matius 27 ayat 40. Yesus bisa saja turun, tetapi ia memilih bertahan. Mengapa? Karena kalau ia turun, keselamatan manusia tidak akan terlaksana. Kasihnya kepada kita lebih besar daripada keinginan untuk membuktikan diri. Kuasanya bukan kuasa pamer, melainkan kuasa menyelamatkan. 5. Kesaksian Rasul-Rasul. Rasul Paulus menegaskan bahwa sikap Yesus adalah contoh kerendahan hati ilahi. Ia, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-7. Yesus tidak melawan bukan karena lemah, tetapi karena ia rela merendahkan diri demi kasih. Dengan demikian kitab suci dengan jelas menunjukkan bahwa diamnya Yesus adalah penggenapan nubuat, pilihan sadar dan tanda kasih ilahi. Bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang lebih tinggi dari sekadar kekuatan fisik. Bagian 5. Alasan teologisis. Mengapa Yesus memilih tidak melawan? Secara teologisis, kita harus bertanya, mengapa Yesus, yang adalah Tuhan, memilih jalan penderitaan tanpa perlawanan? 1. Rencana keselamatan Allah. Dari awal, Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi pahlawan politik atau raja duniawi, melainkan untuk menebus dosa manusia. Yesus sendiri sudah menubuatkan penderitaannya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 8 ayat 31. Jika Yesus melawan, maka rencana keselamatan gagal. Ia datang untuk menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan, bukan untuk menyelamatkan diri dari penderitaan. 2. Pengorbanan sebagai tanda kasih sejati. Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Yohanes 15 ayat 13. Dengan tidak melawan, Yesus menunjukkan kasih yang total, kasih yang tidak berhitung untung rugi. Jika ia melawan, ia hanya akan menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi dengan menyerahkan diri, ia menyelamatkan seluruh umat manusia. 3. Kebebasan ilahi dalam merendahkan diri. Teologi Katolik menekankan konsep kenosis, pengosongan diri. Dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan Yesus mengosongkan dirinya. Artinya Yesus dengan bebas memilih untuk menanggalkan hak-hak keilahiannya agar dapat hidup sepenuhnya sebagai manusia. Diamnya Yesus adalah wujud dari kenosis ini. Ia benar-benar masuk ke dalam penderitaan manusia agar dapat menebusnya dari dalam. 4. Penderitaan sebagai ketaatan kepada Bapa. Yesus tidak melawan karena ia taat kepada kehendak Bapa dalam doa di Getsemani. Ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Ketaatannya sampai mati di salib menjadi dasar keselamatan kita. 5. Salib sebagai kemenangan atas dosa dan iblis. Secara lahiriah, diamnya Yesus tampak seperti kekalahan. Tetapi dalam rencana Allah, justru disitulah terjadi kemenangan. Rasul Paulus berkata, "Ia telah melucuti Pemar dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemih atas mereka." Kolose 2 ayat 15. Dengan tidak melawan, Yesus membiarkan kekuatan dosa dan kejahatan melakukan yang terburuk. Tetapi justru disitulah kuasa kasih Allah menang. Salib yang tampak hina berubah menjadi tanda kemenangan. 6. Kuasa dalam kelemahan. Teologi Katolik mengajarkan bahwa kuasa Allah berbeda dengan kuasa manusia.
kuasa manusia ditunjukkan dengan dominasi, sedangkan kuasa Allah ditunjukkan dengan kasih yang rela berkorban. Rasul Paulus menulis, "Ketika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus 12 ayat 10. Yesus yang tampak lemah justru menunjukkan kuasa yang tak terbendung, kuasa kasih yang menebus seluruh umat manusia. Dengan demikian secara teologisis, Yesus tidak melawan karena itu. Bagian dari rencana keselamatan Allah, ia rela berkorban demi kasih, taat kepada Bapa, dan mengalahkan dosa bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kelemah lembutan. Diamnya bukan kelemahan, melainkan misteri kasih yang menyelamatkan. Bagian 6, alasan sejarah dan konteks Yahudi Romawi. Untuk memahami lebih dalam mengapa Yesus tidak melawan ketika dianiaya, kita harus menempatkan peristiwa ini dalam konteks sejarah Yahudi dan Romawi pada abad pertama. 1. Hukum Romawi dan hukuman salib. Pada masa Yesus, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi. Hukuman salib adalah bentuk eksekusi yang paling hina. Biasanya diberikan kepada budak, pemberontak, atau penjahat kelas berat. Tujuannya bukan hanya membunuh, tetapi mempermalukan dan kekui rakyat. Bagi orang Romawi, seseorang yang disalib. Bagi orang Romawi, seseorang yang disalib berarti orang itu benar kalah total. Jika Yesus melawan secara politik atau militer, ia akan dilihat sama saja dengan pemberontak Yahudi lain. Tetapi karena ia tidak melawan, salib menjadi sesuatu yang berbeda, bukan sekadar hukuman, melainkan jalan ilahi untuk keselamatan. 2. Harapan Mesias di kalangan Yahudi. Orang Yahudi menantikan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Mereka membayangkan Mesias sebagai pahlawan nasional, raja perkasa seperti Daud yang mampu mengusir bangsa Romawi. Ketika Yesus datang sebagai Mesias yang rendah hati, mengajarkan kasih kepada musuh, dan akhirnya ditangkap tanpa perlawanan, banyak orang Yahudi kecewa. Mereka tidak bisa menerima bahwa Mesias sejati justru memilih penderitaan. Inilah mengapa sebagian besar menolak Yesus. Yesus tidak melawan karena ia bukan Mesias politik. Ia datang untuk melenyapkan kuasa dosa, bukan sekadar kuasa Romawi. 3. Kebudayaan Yunani Romawi. Kuasa adalah segalanya. Dalam budaya Yunani Romawi, keperkasaan adalah tanda ketuhanan. Para filsuf dan penyair menggambarkan dua sebagai sosok yang kuat, abadi, dan jauh dari penderitaan manusia. Karena itu, ketika orang Kristen berkata, "Tuhan kami adalah Yesus yang disalib," orang Yunani menertawakan mereka. Bagi mereka, itu kebodohan besar. Bagaimana mungkin Tuhan sejati bisa dipermalukan dan mati seperti penjahat? Namun, justru disinilah Injil Katolik menunjukkan kebalikannya. Kuasa sejati bukanlah menghindar dari penderitaan, melainkan mengubah penderitaan menjadi sarana keselamatan. 4. Pengadilan Yesus sebagai drama ilahi. Ketika Yesus diadili oleh Sanhedrin dan kemudian Pilatus, ia memilih diam. Dalam sistem hukum Romawi, orang yang tidak membela diri biasanya dianggap lemah. Tetapi Yesus sengaja menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan pembelaan verbal. Ia adalah kebenaran itu sendiri. Diamnya Yesus dalam pengadilan menjadi simbol ia bukan korban hukum manusia, melainkan pelaku utama rencana keselamatan Allah. Ia menyerahkan diri, bukan dipaksa. 5. Reaksi lawan-lawannya. Bahkan para imam Yahudi dan orang banyak mengejek Yesus. "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, dan kami akan percaya kepadamu." Matius 27 ayat 42. Ironisnya, tuntutan mereka justru menunjukkan betapa mereka salah memahami kuasa Allah. Kalau Yesus turun dari salib, mereka mungkin percaya untuk sesaat.
Tetapi dunia tidak akan diselamatkan. Dengan tetap disalib, Yesus membuktikan kasih-Nya sampai akhir. Dengan demikian dalam konteks sejarah Yahudi Romawi, diamnya Yesus bukan kelemahan. Ia tidak melawan karena misinayau lebi, besar daripada sekadar melawan Romawi atau membuktikan diri kepada orang Yahudi. Ia datang untuk melawan kuasa dosa dengan cara yang hanya bisa dipahami melalui iman. Selain dari perspektif sejarah, kita juga harus melihat secara filosofis dan moral. Mengapa Yesus yang adalah Tuhan memilih jalan kelemahan? 1. Paradoks kekuatan dan kelemahan. Filsafat manusia biasanya mengajarkan bahwa kekuatan berarti dominasi, kekuasaan, dan kemampuan membalas. Tetapi Injil memperlihatkan paradoks, kekuatan sejati justru tampak dalam kelemahan. Yesus disalib tampak kalah, tetapi justru disitulah ia menang. Ia tidak melawan karena kuasa-Nya tidak sama dengan kuasa manusia. 2. Moral kasih yang lebih tinggi dari kekerasan. Yesus datang bukan untuk menghancurkan musuh dengan pedang, tetapi untuk menaklukkan hati dengan kasih. Secara moral, tindakannya menolak kekerasan mengajarkan kepada dunia bahwa jalan damai lebih kuat daripada jalan kekerasan. Seandainya Yesus melawan dengan pedang, ia hanya akan menambah rantai kekerasan. Dengan memilih diam dan menderita, ia memutus siklus kekerasan dan membuka jalan baru, pengampunan. 3. Kekuatan menahan diri. Dalam filsafat moral, menahan diri sering dianggap sebagai bentuk kekuatan tertinggi. Orang yang mampu membalas tetapi memilih tidak membalas jauh lebih kuat daripada orang yang membalas secara spontan. Yesus mampu memanggil bala tentara malaikat, tetapi ia memilih untuk menahan kuasa itu. Inilah kekuatan sejati, mengendalikan diri demi tujuan yang lebih mulia. 4. Kebebasan sejati ada dalam pengorbanan. Filsafat juga mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan hanya bebas melakukan apa yang kita mau, tetapi bebas untuk memilih kebaikan. Yesus menunjukkan kebebasan sejati ketika ia memilih salib. Ia tidak dipaksa, tetapi rela. Kebebasannya dinyatakan dalam ketaatan. 5. Penderitaan yang menghasilkan makna. Secara filosofis, penderitaan sering dipandang sebagai hal yang sia-sia. Tetapi Yesus memberi arti baru bagi penderitaan. Penderitaannya bukan kegagalan, melainkan sarana keselamatan. Dengan demikian, semua penderitaan manusia pun mendapat arti baru. 6. Mengalahkan dosa dengan jalan yang tak terduga. Secara logika manusia, melawan berarti menang, diam berarti kalah. Tetapi logika Allah berbeda. Dengan diam, Yesus justru membiarkan dosa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan di saat itulah ia mengalahkan dosa. Kuasa dosa berakhir di salib ketika kasih yang sempurna menanggung semuanya. 7. Teladan moral bagi umat. Yesus tidak melawan juga menjadi teladan moral bagi kita. Ia mengajarkan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Diamnya Yesus di hadapan penganiayaan adalah bukti nyata bahwa ajarannya bukan teori, melainkan tindakan nyata. Dengan demikian secara filosofis dan moral, Yesus tidak melawan karena disitulah kekuatan sejati dinyatakan. Kuasa Allah bukanlah kuasa menindas, melainkan kuasa kasih yang rela berkorban. Kelemahan Yesus bukan kelemahan manusiawi, tetapi strategi ilahi untuk mengalahkan kejahatan dengan cara yang lebih tinggi daripada logika manusia. Bagian 8, makna salib dan penderitaan Kristus. Pertanyaan inti dari fitnah ini sebenarnya berakar pada ketidakmampuan manusia memahami makna salib. Mengapa Yesus tidak melawan? Karena sikap Yesus memiliki relevansi yang sangat besar untuk hidup kita sekarang. 1. Menghadapi fitnah dan penganiayaan dengan iman. Sebagai umat Katolik,
Kita pun sering menghadapi fitnah, tuduhan palsu, hinaan, bahkan penganiayaan. Yesus mengajarkan kita untuk tidak melawan dengan kebencian, tetapi menjawab dengan kasih. Diam bukan berarti kalah, melainkan bentuk kesaksian iman yang kuat. 2. Menghidupi kasih yang mengampuni. Yesus disalib berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas jam 23:34. Ini relevan bagi kita yang sering disakiti, dihina, atau difitnah. Kita belajar untuk mengampuni, bukan membalas dendam. Hanya dengan cara itu kita bisa menghidupi kasih Kristus. 3. Menghadapi penderitaan hidup dengan harapan. Banyak orang bertanya, "Mengapa aku harus menderita? Mengapa aku tidak melawan?" Jawabannya ada pada salib. Yesus tidak melawan karena penderitaan memiliki makna. Kita pun diajak untuk memandang penderitaan, hidup sebagai kesempatan untuk bersatu dengan Kristus. 4. Teladan kesabaran dan kekuatan rohani. Dalam dunia modern, orang sering diajarkan bahwa kekuatan berarti menguasai. Tetapi iman Katolik mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada dalam kesabaran, pengendalian diri, dan kerelaan berkorban. Dengan meneladani Yesus, kita menemukan kekuatan rohani yang lebih besar daripada kekuatan duniawi. 5. Panggilan untuk memikul salib setiap hari. Diamnya. Yesus saat dianiaya menjadi panggilan bagi kita untuk memikul salib dengan setia. Salib dalam keluarga, pekerjaan, penderitaan batin, bahkan perjuangan melawan dosa. Kita tidak melawan dengan kekerasan, tetapi dengan iman, doa, dan pengorbanan. 6. Menjadi saksi kasih di tengah dunia yang keras. Di dunia yang penuh kebencian, balas dendam, dan kekerasan, umat Katolik dipanggil menjadi saksi kasih. Sikap Yesus yang tidak melawan menjadi teladan konkret bagaimana kita bisa membawa damai. Dunia butuh kesaksian seperti ini. Kasih yang berani diam demi kebaikan. 7. Kesaksian orang kudus. Ziarah. Gereja menunjukkan banyak martir yang meneladani Yesus. Mereka tidak melawan saat dianiaya, tetapi tetap setia sampai mati. Kesaksian mereka membuktikan bahwa diam dalam iman bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang mengalahkan dunia. Dengan demikian, diamnya Yesus relevan bagi kita untuk menghadapi fitnah, mengampuni musuh, menanggung penderitaan dengan harapan, dan menjadi saksi kasih di dunia. Sikapnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada balas dendam, tetapi pada kasih yang rela berkorban. Bagian 10. Jawaban terhadap fitnah dengan logika dan iman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita menelusuri kitab suci, ayaran geria konteks sejarah, dan makna spiritual dari penderitaan Kristus, kini tibalah kita pada inti jawaban atas fitnah tersebut. Banyak orang yang berkata, kalau Yesus benar Tuhan, seharusnya dia punya kuasa untuk menghindari penderitaan. Mengapa dia membiarkan dirinya dihina, dipukul, disalib, tanpa melawan? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh inti misteri iman kita. Mari kita jawab dari dua sisi, logika akal sehat dan iman Katolik yang mendalam. 1. Jawaban logis. Secara logika, kuasa bukanlah tentang selalu menggunakan kekuatan. Seorang raja sejati tidak perlu membuktikan kekuasaannya dengan kekerasan. Bahkan, tanda kekuatan sejati justru ketika seseorang sanggup mengendalikan diri. Bayangkan seseorang yang memiliki kemampuan bela diri tingkat tinggi. Apakah ia harus selalu memukul siapa saja yang menantangnya? Tentu tidak. Orang bijak akan memilih jalan damai karena ia tahu kekerasan bukanlah solusi. Demikian juga Yesus, ia bisa saja memanggil 12 pasukan malaikat,
Matius 26 ayat 53 untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi dia memilih jalan penderitaan. Mengapa? Karena bukan untuk selamat dari salib, tetapi untuk menyelamatkan kita melalui salib. Dua jawaban iman. Dalam iman Katolik, penderitaan Kristus bukan kelemahan, melainkan rencana keselamatan Allah. Yesus berkata, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Yohanes 10 ayat 18. Artinya, Yesus tidak kalah. Dia menyerahkan Nia secara sukarela. Inilah misteri kasih ilahi. Yesus diam bukan karena lemah, tetapi karena dia sedang menggenapi nubuat. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ia tidak membuka milia. Yesaya 53 ayat 7. Dengan menerima penderitaan, Yesus menunjukkan kasih Allah yang tanpa batas. Kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. 3. Jawaban filosofis. Jika Yesus melawan, lalu menghindar dari salib, maka ia hanya membuktikan diri sebagai manusia perkasa. Tetapi dengan tidak melawan, ia membuktikan diri sebagai Allah yang penuh kasih. Kekuatannya bukan ditunjukkan dalam kekerasan, tetapi dalam pengorbanan. Dengan demikian, fitnah itu runtuh dengan sendirinya. Yesus tidak melawan bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia memilih jalan yang lebih tinggi, jalan kasih, jalan salib, jalan keselamatan. Bagian 11, kesimpulan dan ajakan iman. Saudara-saudari terkasih, mari kita simpulkan perjalanan panjang kita dalam membahas fitnah ini. 1. Fitnah yang mengatakan Yesus bukan Tuhan karena ia tidak melawan saat dianiaya. Lahir dari cara berpikir manusiawi yang dangkal, yang mengukur kekuasaan hanya dengan kekerasan. 2. Kitab suci menegaskan bahwa Yesus memang berkuasa. Namun, ia sengaja menyerahkan dirinya sebagai pengorbanan demi menebus dosa manusia. 3. Secara teologisis, penderitaan Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah yang sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya. 4. Secara filosofis, kekuatan sejati bukan dalam membalas, tetapi dalam menahan diri dan memberi diri. Yesus adalah teladan sempurna dari kasih yang rela berkorban. 5. Secara iman, kita percaya bahwa salib bukan tanda kekalahan, melainkan tanda kemenangan. Karena dari salib lahirlah kebangkitan. Dari penderitaan lahirlah keselamatan. Ajakan untuk kita. Maka mari kita renungkan ketika kita sendiri mengalami penderitaan, penghinaan, atau ketidakadilan. Apakah kita akan membalas dengan amarah? Atau kita mau belajar dari Kristus yang memilih jalan kasih? Yesus mengajarkan kepada kita bahwa diam dalam penderitaan bukan berarti kalah, tetapi tanda iman. Bahwa mengampuni lebih kuat daripada membalas dendam. Bahwa kasih selalu menang atas kebencian. Saudara-saudari, semoga melalui video ini kita semakin teguh dalam iman dan tidak lagi goyah oleh fitnah. Yesus Kristus adalah Tuhan sejati, bukan karena ia melawan, tetapi justru karena ia tidak melawan. Disitulah terletak rahasia Kosina yang menyelamatkan dunia. Salib bukan akhir, tetapi jalan menuju kebangkitan. Penderitaan bukan kehancuran, tetapi pintu menuju keselamatan. Mari kita setia pada iman Katolik, pegang teguh salib Kristus, dan menjadikan Kosis sebagai pedoman hidup. Karena hanya di dalam Kristus yang tersalib dan bangkit, kita menemukan jawaban atas semua fitnah. Saudara-saudari terkasih, kini kita semakin mengerti bahwa Yesus tidak melawan ketika dianiaya bukan karena ia lemah, tetapi karena sinia jauh lebih besar daripada kebencian dunia. Salib adalah bukti nyata bahwa kasih Allah sanggup menebus manusia. Dan dari penderitaan lahirlah keselamatan. Maka
Jangan pernah goyah oleh fitnah. Peganglah salib dengan iman. Karena di dalam Kristus yang tersalib dan bangkit, kita menemukan kekuatan, pengharapan, dan hidup yang kekal. Mari kita teguhkan iman kita. Yesus adalah Tuhan sejati, Juru Selamat kita, yang berkuasa justru karena Ia rela merendahkan diri demi sini kepada kita. Jika video ini memberkati Anda, tekan tombol like sebagai dukungan. Subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten iman Katolik berikutnya. Bagikan video ini supaya semakin banyak orang dikuatkan imannya. Dan tuliskan di kolom komentar, "Aku percaya pada Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai tanda kesaksian." Iman Anda. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gemma catholique, Gemma catholique, Gemma catholique.